pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika Allah menyentuh hati kita, maka hati kita diubah menjadi hati yang baru. Luka yang ada disembuhkannya, kepahitan diubah menjadi pengampunan. Mari pagi ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang sentuh hati kita dan memulihkannya. Kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan. Setiap hari kami rindu menyongsong hari yang baru dengan hati yang penuh pengharapan, dengan sukacita, dengan antusias, dengan semangat. Bahkan terlebih lagi, kami tidak mau menjalani hari dengan sembarangan, dengan perasaan kesepian, dengan perasaan sia-sia. Karena kami tahu perjalanan hidup kami ada bersama dengan Tuhan, ada di dalam pimpinan Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kembali kami rindu mengisi bejana hati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang senantiasa mengokohkan kami, meneguhkan kami, memberikan kami keyakinan untuk tetap optimis menjalani hari-hari kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan boleh secara luar biasa berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami dapat memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami dan bagaimana kami mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut renungan pada pagi hari ini, dan kami rindu menyerahkan hati dan hidup kami di dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Pagi ini kita mau merenungkan kasih Allah yang mengubahkan hidup kita menjadi hidup yang baru. Mazmur 103 ayat 13-14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Bapak Ibu Saudara, dalam ketidakberdayaan kita, dalam pemberontakan kita, dalam kelemahan kita, Tuhan tidak akan pernah membiarkan hidup kita menjadi hancur. Dia menata masa depan kita menjadi baru, karena kita adalah anak-anaknya. Namun yang seringkali menjadi persoalan adalah kita justru semakin menjauh dari Tuhan. Kita tidak mau membiarkan Allah menjamah hati kita. Kita justru tetap hidup dalam kekerasan hati. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk mengubah kehidupan kita. Tapi maukah kita berkata, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Sebuah lagu yang sangat menggetarkan hati. Lagu ini berjudul Sentuh Hatiku. Ini merupakan lagu rohani Kristen yang menjadi terkenal sejak dinyanyikan oleh artis Maria Sandi. Lagu Sentuh Hatiku ini tidak saja syarat akan makna kasih Tuhan dan memberi pengampunan, tetapi juga menyimpan kisah yang mengharukan dari seorang wanita yang menjadi inspirasi bagi penulis lagu ini, Jason Irawan. Pria ini memiliki nama lengkap Jason Irawan Chang, lahir 10 Agustus 1979. Ia pertama kali bertobat dalam sebuah ibadah di acara retreat yang ia ikuti. Ia bertobat setelah mendengar lagu rohani Haleluya, Haleluya, Haleluya. Awalnya hidup Jason jauh dari Tuhan. Ia lahir dari keluarga yang ekonominya jauh dari kecukupan. Seringkali mereka hanya bisa makan seadanya, nasi dan garam menjadi menu sarapan rutin mereka. Ia tidak terima dengan kondisi serba sulit ini dan seringkali membayangkan hidup dalam keluarga yang lebih sejahtera, di mana apa yang ia inginkan pasti dikabulkan. Namun seiring waktu, angan-angan itu tetaplah hanya menjadi angan-angan. Beranjak SMA, sisi pemberontakannya makin menjadi-jadi. Ia terus-menerus membuat orang tuanya, khususnya mamanya, bersedih. Tak ada rasa bersalah ketika ia melawan orang tua dan membantah dengan sesuatu yang menyakiti hati mereka. Hingga sampai suatu ketika, dalam sebuah pertengkaran, tangannya mengayun ke muka mamanya. Jason kaget, shock, dan muncul rasa penyesalan yang sangat dalam di hatinya. Malam demi malam ia selalu teringat pada peristiwa itu. Lewat hal tersebut ia justru mendekat pada Tuhan. Sebuah tindakan pertobatan pun diambil hari itu. Setelah Tuhan Yesus tinggal secara pribadi dalam hatinya, ia menjadi orang yang suka berdoa. Di dalam doa-doanya banyak terselip impian pada Tuhan.
Ia percaya bahwa suatu saat nanti ia akan bisa memberkati keluarganya. Masuk masa kuliah, keadaan ekonomi keluarganya bukan semakin membaik. Ia kerap kali terlilit biaya kosan dan bahkan biaya untuk mengikuti mata kuliah yang dijalaninya. Ia memiliki talenta untuk menciptakan lagu-lagu rohani. Ia pun memberanikan diri untuk menawarkan lagu-lagunya ke sejumlah label musik. Akan tetapi penolakan demi penolakan yang diterimanya. Sampai suatu ketika, salah satu pihak televisi swasta meminta lagu berjudul Sentuh Hatiku untuk dijadikan soundtrack sebuah tayangan sinetron Natal. Ia senang sekali mendapatkan tawaran itu dan di luar dugaan, lagu Sentuh Hatiku banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Perlahan tapi pasti dimulai tahun 2008, lalu 2009 karyanya terus mendapat apresiasi positif dari pasar. Oleh karena anugerah Tuhan, ia bisa membeli sebuah rumah untuk mamanya, mobil bahkan ruko yang ia persembahkan untuk mamanya tercinta. Jason menyadari akan kasih Tuhan, ia menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan sepenuh hati, sepenuh waktu, agar dapat membagikan kabar baik tentang kasih yang telah diterimanya tersebut. Apa yang sebenarnya melatar belakangi kisah di balik lagu Bapa Sentuh Hatiku? Lagu ini terinspirasi dari kisah seorang wanita yang mendapat pengalaman buruk dalam hidupnya. Wanita ini diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Kemudian ia mengalami depresi berat sampai menjadi gila, sehingga harus dipasung di dalam rumahnya. Dan Jason seringkali datang untuk mendoakannya supaya sembuh. Sampai pada suatu hari rantai dari pasung tersebut terlepas dengan sendirinya, yang mungkin disebabkan oleh karat. Ketika rantai itu terlepas, yang ada di dalam pikiran wanita tersebut ialah membunuh ayahnya. Dan ketika bangun untuk pergi membunuh ayahnya, ia justru bertemu dengan sosok yang tidak terduga. Wanita itu melihat sosok Yesus berdiri dengan jubah putih di depannya dan berkata, "Kamu harus mengampuni ayahmu." Awalnya ia menolak permintaan tersebut dan berteriak serta menangis. Dan kemudian Yesus memeluknya dan berkata, "Aku mengasihimu." Wanita tersebut akhirnya dapat mengampuni ayahnya, meskipun dengan pergumulan yang tidak mudah. Puji Tuhan, akhirnya relasi keluarga mereka dipulihkan Tuhan. Lirik lagu ini adalah betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini. Selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yeskiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau sentuh hati kami Bapa. Kau ubahkan hidup kami menjadi kehidupan yang baru, kehidupan yang semakin indah di hadapan-Mu. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, agar emas yang murni Kau
rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi adab air mengalir yang tiada pernah berhenti. Inilah hati kami yang mau kami bawa di hadapan-Mu Bapa. Hati yang rindu untuk Engkau sentuh dengan sentuhan kasih-Mu untuk mengubah dan memperbaharui hati dan hidup kami. Betapa ku mencintaimu, segala yang telah terjadi tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Ada emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi adab air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, setiap hari kami boleh dibawa dalam perenungan akan kebenaran firman Tuhan yang akan mengubah hati hidup kami, cara berpikir kami, perilaku kami, apapun itu. Bapa, manusia lama kami akan diubahkan Tuhan menjadi manusia baru yang hidup dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Bapa, kami rindu, sungguh-sungguh kami mengalami pembaharuan dalam hidup kami dari hari ke hari. Bapa, kami menyadari ada begitu banyak kelemahan dan kekurangan dalam diri kami. Namun kami tidak mau bertahan dengan kelemahan dan kekurangan yang ada. Kami mau menyerahkan totalitas hati dan hidup kami kepada-Mu Bapa. Untuk Engkau yang mengubahkan setiap kelemahan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Sehingga Bapa, hidup kami boleh memancarkan terang kasih Tuhan. Bapa yang baik, inilah kehidupan kami Bapa. Apapun yang kami alami, ajar kami untuk taat di dalam proses pembentukan Tuhan. Ajar kami Bapa untuk berserah pada Tuhan ketika Tuhan sedang memoles sisi-sisi kehidupan kami. Bapa, kami juga tidak membiarkan hati kami tetap tegar tengkuk, tapi kami mau Tuhan jamahan-Mu Bapa atas hidup kami, melembutkan hati kami, membuat kami sungguh-sungguh mengalami perubahan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap perubahan karakter kami di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Bapa, kami diperbaharui hari lepas hari, dan bersama dengan Tuhan, pembaharuan itu akan semakin indah. Kami menyerahkan kehidupan kami semuanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.